Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Saudara-saudara ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang saya hormati dan saya muliakan orang tua saya Al-Mukarram Ayahanda Haji Nur Hasim bin Kong Haji Muid, yang saya hormati akhina fillah Al-Mukarram Kanda Ustaz Luqmanul Hakim bin Babaji Abdul Khair, akhina fillah Al-Mukarram Ustaz Muhsin Hasbih, Al-Mukarram Kanda Ustaz Haji Ahmad Fauzi, Al-Mukarram Ayahanda Bapak Haji Abdul Majid bin Kong Haji Yusuf, Al-Mukarram para ulama, para kiai, para undangan yang saya tidak sebutkan satu persatu, yang insyaallah tidak menghilangkan rasa hormat saya. Wabil khusus sahibul bait dalam hal ini Kanda Bang Ayat dah, Kanda Bang Ayat dah, gitu aja dah beserta keluarga. Saudara-saudara ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Imam Tawus dalam kitab Fatawa Lisuyuti dijelaskan, innal mauta yuktanuna fi kuburihim sab'an. Sesungguhnya orang yang meninggal dunia diuji oleh Allah selama 7 hari. Maka katanya kalau ada orang yang meninggal dunia, orang kampung-kampung kita, dunia internasional itu demen bener. Demen apa? Demen bener kalau ngelakuin dari hari pertama sampai hari ketujuh. Kemarin saya pernah tahlil ceramah 7 hari, seharusnya 3 hari. Saya ngungkapin istilah Imam Ibnu Tawus 7 hari, kata dia, Ustaz nggak jadi tahlil 3 hari, 7 hari aja dah, daripada gua baru diinjek-injek malaikat munkar nakir, ya enggak? Itu bahasa model kita dah. Model siapa? Model kita. Karena orang yang meninggal dunia walaupun dia ahli ibadah, ahli taat, ngajinya rajin, tahajudnya rajin, puasanya rajin, apabila dia meninggal dunia, dia kudu dong namanya dibawain oleh presiden, dibawain oleh singkong, paya, bayam, girang enggak? Girang. Padahal kalau kita lihat saudara presiden, kalau andai kata dia mau barang yang mewah, kenapa harus bawa singkong? Itu seorang presiden. Dijelaskan dalam kitab Nailul Manahil. Jangankan orang kampung biasa, penguasa, presiden, andai kata dibawain sama rakyatnya pisang, walaupun punya pisang yang begitu mahal, tapi rakyatnya dia panggil dari kampung, girangnya Masya Allah. Ayo dah, kita dikasih pisang aja kita apa? Girangnya minta padahal pisang udah di rumah. Habis itu kita kasih orang tuh, ya enggak? Itu alhamdulillah. Jadi jangan kita beranggapan andai kata orang yang meninggal dunia, setelah dia meninggal dunia tidak ada apa-apanya. As-Syaikh Al-Imam Al-Qurdi dalam kitabnya Tanwirul Qulub mengatakan bahwa manusia, orang-orang yang meninggal dunia, yang takiluna minad dar ilad dar, orang yang meninggal dunia cuma hanya sekedar pindah suatu tempat di alam dunia ke alam barzakh. Bagaimana alam dunia dan alam barzakh? Alam dunia dan alam akhirat, tengah-tengahnya adalah alam barzakh. Kehidupan manusia, kita mau enak bener orang Islam, ya enggak, dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, izin Allah, ya manusia orang Islam yang aku baca la ilaha illallah nggak bakal diseksa ya. Saya enggak? Enggak, apalagi bawa Wahab dah. Sebelum pemilihan RT kan duduk di situ tuh mikirin anaknya jadi apa kagak. Ya enggak?
Artinya namanya orang tua bagaimanapun mah anak ada ikatan batin. Artinya gua nggak bakalan tinggalin lu sebelum lu jadi RT. Tuh bayangin sampai segitunya babahnya. Lah kalau anaknya kagak nauin diri, masya Allah, nauzubillah min. Tuh ayat dibungong aja tuh babahnya kalau duduk tuh dekat Haji Muksin yang biru tuh. Dondong saya kata gitu kong. Ya nggak, biasa saya panggil babah, kok aja saya panggil ya nggak. Emang udah ngeranapin mukanya muka pucet malaikat Israel. Ya nggak, pucet malaikat Israel. Lah saya dari tadi beduk subuh sampai tarhim ya nggak. Ini kaki nggak bisa jalan. Ya nggak, tangan sampai berkeringet. Ya nggak, aduh, ya kan. Mau datang juga kagak enak daripada saya sengkleh. Ya nggak, udah aja dah. Nah, dia datang juga giliran ngaji ya, dia datang juga, alhamdulillah sehat-sehat tapi masih ngucur. Ya ngucur keringet, cuman mau tahlil doang. Kalau kata abang saya, ntar katanya lu sepatah dua kata. Kalau saya nggak turutin, sebelumnya saya ceramah udah kagak mau dah. Ya nggak, jadi penceramah kayak tukang obat. Ya nggak, kagak mau. Ya nggak, apalagi dikasih amplop udah kagak ada amplop banyakan gua mulu. Ya nggak, amplop lah pegangin, lu beli aja di Madura ada amplop, yang penting isinya lu bagi gua. Ya enggak. Tuh. Karena kata Imam Ibn Taus, innal mauta yubtanuna fi kuburihim sab'an. Orang yang meninggal dunia diuji oleh Allah selama 7 hari. Ada sebuah kisah yang diriwayatkan dari seorang ulama Nahdlatul Ulama yang bernama Idam Khalid. Pada suatu saat Imam Ibn Khalid ini, Kiai Ibn Khalid, temannya meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia kan biasanya nganter, kemudian apa tuh, talkinin. Kita apa itu? Ditalkinin. Sekarang orang talkin udah jarang tuh. Makanya penguji kalau belum mati jangan dikuburin. Iya nggak? Cuman dia doang tuh. Haji Mangsud udah apa tuh? Ini enggak. Makanya kata Masjid Mujahidin tuh, Masjid Mujahidin nyari tukang azan aja udah pakai impor. Paham, tukang azan pakai impor. Bayangin tuh, tanya Bang Haji Nedi. Sampai azan impor, bayangin. Kenapa kader regenerasi sudah jarang, orang yang peduli dengan agama sudah hampir lemah? Kenapa? Inilah yang dikatakan akhir zaman. Orang sudah nggak peduli kanan kiri nggak peduli, yang penting hepeng. Kalau hepeng ada, gua mau jadi azan, nggak ada hepeng gua nggak mau azan. Bayangin sekarang orang mau sholat aja pakai hepeng, bayangin aja. Ya nggak, ngajar pakai hepeng, kalau kagak duitnya kagak datang, ya nggak. Makanya saya bilang mau jemuksin duit lu ngaji, kalau ngajar 200.000 gua anuin lagi sama anak-anak, kasih makan bocah tuh. Iya enggak? Kalau hepeng tuh zaman sekarang gara-gara hepeng apa? Orang kagak mau azan. Tuh, paham? Makanya besok-besok bang apa namanya bikin masjid biar kudu bener. Iya enggak? Kudu bener, mikirin tuh imam, mikirin muazin, mikirin tukang sapu, mikirin, jangan khotib doang dipikirin. Kalau khotib mau udah kaya, udah pinter, udah pakai sendiri aja. Yang miskin apa muazin tuh pakai impor di Masjid Mujahidin. Itu tanya tuh Bang Haji Naidi. Iya enggak? Akhirnya kata orang Wahabi, Kiai itu orang sudah meninggal dunia, Kiai. Kenapa harus ditalkinkan, Kiai? Kenapa harus diajarkan kalimat la ilaha illallah? Kenapa diajarkan Muhammadur Rasulullah, Kiai? Kiai Khalid sampai jalan digituin aja. Ini ajaran NU, ajaran sesat, Kiai. Orang udah mati pakai ditalkinin, didengar juga kagak. Ini Kiai gila kali ini kalau model bahasa kita nih. Akhirnya karena beliau ini seorang ulama besar, Kiai Haji Idam Khalid, ulama besar. Kalau andai kata orang yang meninggal dunia ditalkinkan, dibacakan kalimat la ilaha illallah, dianggap itu saya kurang waras. Lah yang sangat lebih kurang waras lagi, yang lebih gila, itu malaikat mungkar nakir. Orang sudah tahu mati masih ditanya marabu. Bayangin, geleng kepala tuh orang Wahabi, iya nggak? Lah orang udah mati, malaikat munkar nakir kagak ada kerjaan aja, pakai diapain tuh? Pakai ditahannya, ya nggak? Pakai diapain? Masuk akal ke gitu? Lagi Idam Khalid masuk akal. Iya, kalau andai kata ada orang sekarang mengatakan, kenapa orang yang meninggal dunia harus ditahlilkan? Jangankan kita ulama sekaliber Ibnu Sausi,
Ulama sekali berimam Ibnu Taimiyah di dalam kitab I'anatul Talibin yang dijelaskan oleh As-Sayyid Satta dijelaskan, innal mayyita yantafi'u bi qira'atil Qur'an kama yantafi'u bi ibadatil maliyah. Sesungguhnya orang yang meninggal dunia, kata Imam Ibnu Taimiyah, mendapatkan manfaat disebabkan kita baca Quran. Bayangin tuh, yang ngomong bukan kiai kampung, itu kiai internasional. Bayangin tuh, masa elok kita mati kayak orang apa tuh? Kucing. Didiemin aja diambogin. Orang Batak aja kalau mati pada tawa nyengir klek klek, ya nggak nyanyi itu apaan, ya nggak ada. Kalau ada orang Batak tuh, ya nggak pakai gitar, ya kan. Kalau kita masih alhamdulillah netesin air mata. Kalau banda bapak kita banyak, minyak kita banyak, mah kita nangis pantes, ya nggak. Emang yang gue maunya biar lu duluan, biar kontrakan gue yang punya. Tuh, ada di sini modelnya. Ada. Orang sana. Tuh. Makanya pantas Luqmanul Hakim berwasiat kepada anaknya, ya bunayya innan nasa salasatu aslas, sesungguhnya manusia tiga daripada yang tiga. Apa kata Imam Luqmanul Hakim? Yang pertama sulusu li nafsihi, yang pertama manusia untuk dirinya, bahwa kita ibadah adalah untuk kita pergi haji adalah untuk kita pergi umroh adalah buat kita, itu karena kita, kata Imam Luqmanul Hakim. Bayangkan kita beribadah terkadang-kadang bukan buat orang lain kok. Kita puasa bukan buat orang lain, kita pergi haji bukan buat orang lain, umrah pun bukan buat orang, tapi kata Luqmanul Hakim buat diri kita nih. Jikalau kita baik, alhamdulillah kita andai kata kita buruk, insya Allah kita buruk. Tapi Allah nggak model kayak model gitu. Allah udah jelas tuh, sering kita baca Bismillahirrahmanirrahim, segala atas nama Allah, atas izin nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Masa ilokan mahamanya galak bener. Masa iya mungkin bapak sama anak galak bener, segalak-galak bapak udah stres sama anak tuh, ya enggak? Kalau bapak sama anak galak berarti apa? Bapak sama anak stres. Masa iya kita meninggal dunia kemudian diinjak-injak sama malaikat, diseksa-seksa? Ingat, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala Rahman dan Rahim. Bukankah ada saudara kita memberikan kiriman-kiriman doa kepada kita? Bukankah seorang khotib pada naik mimbar, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu, Allahumma gfir lil muslimina wal. Bayangin saudara, indahnya Islam. Nggak ditahlilin juga nggak jadi masalah. Tiap Jumat kita dapat kiriman kok. Bener gak? Ya, yang orang nggak bisa tahlil, yang susah, kagak punya apa, udah pasti masuk surga. Nggak diampuni dosa kita. Khotib Jumat gagal, sholat Jumat khotib kagak sah, mentang-mentang marah, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat, ya Allah ampunin orang Islam, ya enggak, selain Wuji Sijam. Misal ini misal kalau khotib model-model kayak model begitu, turun nggak sah, turun nggak sah. Inilah indahnya kita khotib Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Bayangin itu saudara. Makanya kita jadi orang Islam, alhamdulillah semuanya masuk surga, nggak ada yang masuk neraka, alhamdulillah. Dengan sifatnya Bismillahirrahmanirrahim. Tuh yang kedua, kata Luqmanul Hakim, sulusun lidud, sepertiga kita ini, ya enggak, mata kita, kepala kita, kaki kita jadi belatung. Jadi apa tuh? Bagaimana kita merasa hebat, merasa gagah, merasa kuat? Andai kata kita mengakhiri hidup dunia ini tanah diinjak-injak saudara, mata kita diambil oleh belatung, kaki kita dimakan oleh belatung, semua dimakan belatung kecuali tulang belikat. Oke, dalam kitab tafsir Yasin Al-Hamam itu tulang belikat disebut apa tuh? Kalau yang ngaji tuh, tulang ekor, bukan tulang ekor. Kalau black apa tuh? Kotak hitam. Kotak hitam itu kayak tulang ekor.
Menurut penelitian di Jepang itu tulang ekor nggak bakal apa tuh, dipanasin nggak bakal hancur tuh. Itu yang jadi CCTV kita tuh, yang kita jalan ke masjid tinggal buka aja nggak bohong tuh. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kata Allah, al-yawma nakhtimu, mulutmu ditutup. Ya enggak? Semua itu yang bicara adalah mata ditanya, kuping ditanya, kaki ditanya, semua mulut tidak. Berhenti lu sampai situ, mulut lu mah tukang bohong. Tuh kata siapa tuh? Allah. Al-yauma ada tulang belikat kita. Tapi mah kita mah alhamdulillah kita husnuzon aja. Yang penting kita enggak sombong. Kayak enggak sombong. Kalau kita sombongin ya pala lu ntar digidingin belatung. Hidung lu yang mancung dimakan belatung. Harta lu yang banyak diambilin sama ahli waris. Ayo dah. Bini lu yang cakep dikawinin sama orang. Apa lu yang mau banggain? Ayo. Ya. Ayo. Apa yang lu mau banggain hidup di alam dunia? Tak ada yang kau banggakan di alam dunia. Maka kata Luqmanul Hakim bahwa jasadmu adalah merupakan punya si belatung. Bayangin, punya si belatung kita dimakan, ya enggak? Makanya kalau saya pikirin nih, kayaknya saya pikirin, ya enggak? Anak saya tuh alhamdulillah ya enggak, saya pikirin aja daripada gue ntar gigitin belatung, anak gue dari sekarang gue bikinin rumah. Ya enggak? Gue bikinin. Kalau kata pengaji Luqman ditanya buat apaan sih rumah kagak, kesono kagak? Lah anak gue 4 lah harus punya rumah 4. Kalau gue udah mati kan ngadep tenang. Kalau kata biji si jam enak rumah gue, anak gue udah gue beliin mobil, ya enggak? Walaupun gue dagang cuman bambu doang, ya enggak? Bambu yarin buat makan gua, yang penting tanah buat anak gua tuh, saking tuh Jisi Jam, ya enggak? Sama buah dia tungguin anaknya jadi RT. Bu Jisi Jam angin dia ngapain tuh? Orang beli bambu 7.000 10.000 dia layanin, padahal kaya tuh. Tapi apa, karena saking apa tuh sayang sama anak tuh. Kemudian kata Luqmanul Hakim, sulusulillah, sepertiga itu adalah untuk Allah. Bahwa kita hidup di alam dunia, jasad kita, jisim kita ini adalah milik kita. Tapi kita berjalan dan kemanapun kita ada ruh. Maka apabila ruh ini sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, bahwa tidak bisa diundur-undur, sudah tidak bisa dimaju-majuin. Kalau sudah tanggal, mau hujan mau malam, malaikat pulang apa? Doa, gua nggak ke rumah Wahab, hujan udah besok aja dah, kalau penter gua baru nyabut nyawa. Iya nggak? Kata siapa tuh? Kalau model kata kita. Padahal kan Quran udah mengatakan likulli ummatin ajal fa idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap manusia punya masa, kapan masanya dia kaya, kapan dia masanya miskin, kapan dia masanya sehat, kapan dia masanya sakit, kapan dia masanya hidup, kapan dia masanya meninggal dunia. La yastakhiruna sa'atan wa la kagak bisa diundur-undur tuh, ya enggak? Makanya kita hidup di alam dunia enjoy, jangan apa tuh, jangan kaku-kaku amat lah, ya enggak? Biasa-biasa aja enjoy, ya enggak? Giliran sholat, ya enggak? Giliran ngaji ya ngaji, giliran kerja ya kalau ngaji enggak kerja, enggak ngaji ya alhamdulillah, ya enggak? Nyari duit buat anak bini pahalanya lebih dari besar daripada ngaji. Jangan ilokan orang kerja itu kalau pahalanya besar. Ya, kalau niatnya untuk apa tuh? Nafkah anak dan bini kita. Ya enggak tuh? Sepertiga untuk apa tuh? Allah. Ruh ini kita kan pakai nih. Bukan kita milikin. Kalau kita milikin kan sampai kapan aja. Tapi karena ruh ini hak pakai, ada waktunya. Yang menentukan waktu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada hakikatnya kita harus sadar bahwa kehidupan ini ada hidup setelah kematian, kematian juga ada kehidupan yang disebut dengan hari kiamat. Nungguin lama. Tapi sih kita yakin dah kita hidup ini masuk surga, alhamdulillah. Kenapa masuk surga? Makanya kita girang kalau sholat Jumat, jangan pelit mau khotib, ya enggak? Bawa duit dari rumah cuma 2.000 duitnya lecek, ya enggak? Ya enggak, didoain sama khotib, Allahumma firlil muslimina wal. Bayangin tuh, kita dimintain ampun sama khotib.
Iya enggak? Jadi kalau bawa duit ada gocapan dikit, kalau kotak amal di situ banyak kan enak, alhamdulillah ya enggak? Ya enggak, alhamdulillah jadi khotib bisa 1 juta ya enggak? Bisa berapa tuh sejuh? Muazin jadi 200, girang bener keluarganya. Bang, besok kalau ada masjid nyari muazin gua nyariin dan belum gua taruh di Facebook loh. Ya enggak? Alhamdulillah. Nah kita berdoa mudah-mudahan Bapak Wahab yang ditinggal ya enggak, bininya, anaknya mengayat, mudah-mudahan meneruskan daripada silaturahim kepada keluarganya. Amin ya rabbal amin. Mari kita baca suratul Fatihah ya enggak, wabil khusus untuk orang tua kita al-mukarram almarhum Bapak Wahab bin Kong Minan serta usulihim wa furuihim. Mudah-mudahan dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hadir pada malam hari ini mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biniyatil qubul bisyiri wa asrarul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah di lain kesempatan kita jumpa kembali. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.